Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvin Devon, 2019 490. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah organisasi advokat. Yang pertama-tama adalah sejarah organisasi advokat dalam masa Hindia Belanda. Sejarah advokat dimulai ketika masa kolonial Belanda. Karena jumlahnya sangat sedikit waktu itu, mereka tidak bergabung dalam organisasi advokat, tetapi di kota-kota besar waktu itu mereka ada perkumpulan yang dikenal sebagai Believant Advocation yang keanggotaannya didominasi oleh advokat Belanda. Believant Advocation ini kemudian menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia PAI pada 14 Maret 1963 sebagai embrio dari Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin. Harapan dan usaha untuk mengadakan suatu kongres atau musyawarah para advokat Indonesia waktu itu mulai dikumandangkan dalam Kongres 2 Perhimpunan Sarjana Hukum atau Persahi di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Juli 1963. Persahi waktu itu boleh dikata adalah Law Society di Indonesia yang mencita-citakan organisasi advokat bisa didirikan hasil Kongres 2 Persahi. Ini mengharapkan agar Kongres para advokat dapat diselenggarakan pada bulan Agustus 1964 di Solo. Sejarah advokat dimulai ketika masa kolonial Belanda. Karena jumlahnya yang sangat sedikit waktu itu, mereka tidak bergabung. Selanjutnya adalah sejarah organisasi advokat di Indonesia. Ini kemudian tidak dapat lepas dari Kongres Nasional pertama para advokat Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Yang kemudian secara aklamasi dibentuklah suatu organisasi advokat yang dinamakan Peradin sebagai organisasi atau wadah persatuan para advokat di Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964, nama Peradin menggantikan PAI sebagai singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia. Dalam musyawarah tersebut, Master in the Reichstin Iskak Cokro Hadi Suryo atau mantan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastro Midjojo I terpilih sebagai Ketua Umum Peradin, merangkap tim formatur DPP Peradin yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya seperti Soekarjo Aditjojo, Lukman Wiryadinata, Suwardi Tasrif, dan Harjono Titrosubono. Sewaktu Peradin di bawah kepengurusan Suwardi Tasrif, Peradin mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi perjuangan pada tahun 1978 dan banyak kiprahnya yang mengkritik dan menentang Kepres dan Pepres yang bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang 1945. Mereka dikenal sebagai El Infant Terrible atau si anak nakal karena kritik yang dilontarkan sewaktu pemerintahan Orde Baru mengembangkan otoritarisme. Secara organisasi advokat dalam masa Orde Baru. Pada kongres yang digelar tahun 1977 terjadi perdebatan akibat perbedaan yang tajam antara anggota Peradin. Ujungnya kelompok yang tidak setuju keluar dari Peradin dan mendirikan organisasi advokat bernama Himpunan Penasihat Hukum Indonesia atau HIPHI. Organisasi ini dibangun akibat adanya dikotomi antara pengacara, praktik, dan advokat. Sejak kongres tahun 1977 itu, Peradin seolah hilang di telan bumi, padahal organisasi ini tidak bubar atau dibubarkan. Akibatnya periode 1977 sampai 1985 tidak ada organisasi advokat yang tergolong aktif di Indonesia. Pada era Orde Baru ini, ada kebijakan advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan menerbitkan surat keputusan. Mekanisme pengangkatan advokat oleh pemerintah ini menjadi perhatian kalangan advokat dan muncul pertanyaan antara lain, bagaimana jika pencari keadilan yang didampingi advokat berhadapan dengan pemerintah, sebab pada masa itu Menteri Kehakiman berwenang memecat advokat. Sekitar tahun 1985 muncul organisasi advokat baru bernama Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN yang digagas Ali Syahid dan Ismail Saleh.
Sejumlah tokoh Peradin masuk ke Ikadin dan digelar musyawarah nasional. Pertama, tahun 1990, 2 tahun setelah Munas pertama Ikadin, terlahir Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, juga atas restu Ismail Salah. Pada Munas kedua tahun 1995 muncul perdebatan dalam forum yang berujung pecahnya Ikadin. Sebagian anggota Ikadin keluar dan membentuk Asosiasi Advokat Indonesia, yaitu AAI. Pada masa Orde Baru, sebelum menjadi advokat terlebih dulu harus menjadi pengacara praktik. Wilayah kerja pengacara praktik sangat terbatas, yakni hanya di wilayah pengadilan tinggi, di mana pengacara tersebut diambil sumpahnya. Pengacara praktik yang dinyatakan lulus ujian mendapatkan tanda pengenal pengacara praktik dan SK dari pengadilan tinggi kala itu. Pengacara praktik belum boleh menjadi anggota Peradin dan AAI karena statusnya belum menjadi advokat. Mengingat jumlahnya yang semakin banyak pada era Orde Baru, ada 7 organisasi yang didirikan advokat dan pengacara praktik meliputi Ikadin, IPHI, AAI, AKI, AKHI, HKHPM, SPI, dan HAPI. Selanjutnya adalah sejarah organisasi advokat dalam masa reformasi. Pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru yang dikenal dengan sebutan reformasi, para advokat mulai berkumpul kembali untuk mendorong lahirnya UU Profesi Advokat yang memimpikan organisasi advokat yang independen, bebas dan campur tangan kekuasaan negara. 7 organisasi advokat di Indonesia yakni IKADIN, DIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM, dan AKHI sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia KKAI atau KKAI versi pertama yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 2002, sehingga forum FKAI yang telah ada sebelumnya meluburkan diri ke dalam KKAI versi pertama. Selanjutnya adalah KKKI versi pertama. Inilah yang kemudian menyelenggarakan ujian pengacara praktik pada tanggal 17 April 2002, membuat Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI tanggal 23 Mei 2002 dan mendorong pengesahan RUU Profesi Advokat menjadi UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Setelah selesai dan berhasil melaksanakan tugasnya, KKAI versi pertama dibubarkan dan kemudian dibentuk KKAI versi kedua pada tanggal 16 Juni 2003 oleh 8 organisasi advokat yang disebutkan dalam pasal 32 ayat 3 UU Advokat, yakni IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM, AKHI, dan terbaru adalah APSI. KKAI versi kedua salah satu tugasnya untuk mempersiapkan pembentukan wadah tunggal organisasi profesi advokat sebagaimana yang diumumkan dalam 28 ayat 1 UU Advokat, mengingat kesempatan yang diberikan untuk membentuk wadah tunggal organisasi profesi advokat adalah paling lambat 2 tahun setelah disahkannya UU Advokat atau pasal 32 ayat 4 UU Advokat. Selanjutnya adalah untuk mengantisipasi dasaluarsanya pembentukan wadah tunggal yang diamanatkan oleh pasal 32 ayat 4 UU Advokat dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas dari KKAI versi kedua, maka 8 organisasi advokat yang disebutkan dalam pasal 32 ayat 3 diwakili oleh masing-masing Dewan Pimpinan Nasional untuk pertama kali mendeklarasikan terbentuknya wadah tunggal organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI pada tanggal 21 Desember 2004 yang dilaunching oleh pengurusnya pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Tindak lanjut dari deklarasi tersebut kemudian dibuat pernyataan pendirian PERADI di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawang, Akta nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang ditandatangani oleh masing-masing ketua dan sekjen dari 8 organisasi advokat yang disebutkan dalam 32 pasal 32 ayat 3 UU Advokat. Selanjutnya, sejak tahun 2008, PERADI mulai diwarnai
perpecahan beberapa pengurus. Pradi menyatakan keluar dan membentuk Kongres Advokat sendiri. Kongres Advokat Indonesia pada bulan Mei 2008. Dalam perjalanannya juga mengalami perpecahan. Konflik Pradi terus berlanjut pasca pelaksanaan Munas II di Makassar tahun 2015 lalu yang berakhir ricuh dan Munas Pekanbaru yang menghasilkan 3 kubu Pradi. Terlepas dari dinamika konflik tersebut, kita harus tetap mengupayakan dan mendorong agar organisasi advokat di Indonesia benar-benar independen dan optimal dalam menjalankan seluruh fungsinya sesuai UU Advokat dan standar Organisasi Profesi Hukum IBA 1990 serta aktif mendorong terwujudnya negara hukum yang berdasarkan HAM dan konstitusi. Bukan sekedar mengumpulkan keuntungan finansial melalui perekrutan anggota sebanyak-banyaknya dan pemungutan biaya registrasi ulang tanpa memperhatikan standar kualitas dan etika serta abai terhadap kewajiban peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggotanya serta tidak tegas terhadap berbagai pelanggaran kode etik profesi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.